Halo semuanya, selamat datang kembali di segmen Analisa. Kita update sekarang adalah berita dari Putri Chandrawati yang kemarin begitu terlihat lusuh, menangis, dan juga sedih gitu ya. Masyarakat Indonesia ada sebagian juga yang sudah mulai merasa kayak simpati begitu. Tetapi sekali lagi aku bilang bahwa aku tidak mau menggunakan perasaan dalam melihat sebuah kasus atau keterangan-keterangan dari para terdakwa. Yang lebih kita lihat adalah konten atau isinya, karena gaya mereka kayak menangis atau marah-marah, kesan tegas atau sejenisnya, itu hanyalah luarnya saja, hanya strategi saja untuk menyampaikan apa yang dimaksud. Tangisan Putri Chandrawati itu memang lebih kayak acting ya, karena actingnya itu adalah pada saat dia itu mau menangis, dia menjem mata, kemudian kayak mau siap-siap acting. Kalian kan tahu ya kalau ada aktor gitu ya, mau melakukan adegan-adegan yang terutama nangis gitu ya. Oke, kita siap ya. 3, 2, 1, langsung acting. Kamu jahat sekali sama saya. You know lah, I'm not a good actor. Tapi intinya adalah banyak yang meragukan bahwa itu adalah tangisan yang murni. Apalagi selama dia melakukan tangisan tersebut, juga sembari berbicara, dan bicaranya pun cukup jelas walaupun nadanya lirih, dan banyak berhenti-berhenti, tidak spontanitas terkesannya. Dan itu indikasi yang sangat jelas, dia adalah sedang mencari simpati dari hakim dan juga masyarakat yang menonton persidangannya, yang dia tahu banget, aware bahwa dia sedang menjadi pusat perhatian. Kemudian pada saat aku melihat keterangan dari mantan hakim, Profesor Gayus Lumbun ya, beliau ini mengatakan begini bahwa sebenarnya tentang isu perkosaan itu nggak perlu digali lebih jauh lah oleh hakim. Yang perlu digali adalah tentang pemberitahuannya. Maksudnya gimana? Pemberitahuan, apakah benar Putri itu memberitahu suaminya, Ferdy Sambo, tentang peristiwa yang ada di Magelang tersebut. Adakah telepon itu? Apakah kata-katanya yang disampaikan jika memang ada telepon itu? Menurut aku kurang begitu sependapat dengan Gayus Lumbun. Ada bagian yang aku setuju, ada bagian yang aku juga tidak setuju. Yang pertama, apakah perkosaan itu tidak perlu digali? Menurut aku perlu digali teman-teman, karena ini yang menjadi puncak atau alibi yang dipakai oleh Ferdy Sambo. Karena kalau ini sudah bisa dipatahkan, entah apa lagi yang bisa dibohongi lagi, disampaikan ke media. Terus juga mengenai pemberitahuannya, ini yang aku setuju dengan Gayus Lumbun. Karena apa? Jangan-jangan Putri Chandrawati itu tidak pernah memberitahu Ferdy Sambo. Jangan-jangan ini bukanlah pelecehan, tetapi adalah perselingkuhan. Misalnya seperti itu. Atau jangan-jangan Putri Chandrawati lah yang justru memaksakan untuk melakukannya dengan Joshua. Dan tidak ada pemberitahuannya itu. Kalau menurut aku, yang berusaha disampaikan dari Gayus Lumbun ini adalah pemberitahuannya itu seperti apa sih? Apakah beneran? Kapan diberitahunya? Untuk mencari tahu data ini gimana Anjas? Kapan diberitahu? Sebenarnya ini sangat sulit untuk diketahui. Karena apa? Dengan kebebasan dan begitu tingginya obstruction of justice yang dilakukan oleh oknum-oknum yang ada hampir 100 orang itu, agak sulit untuk membuktikan pemberitahuannya ini. Ini yang menjadi alasan kenapa hakim tidak menggali itu, karena akan mental semuanya. Maksudnya gimana? Gini loh, pemberitahuannya misalnya gini, kita buat simple. Putri Chandrawati, kapan kamu nelpon Ferdy Sambo untuk memberitahu tentang peristiwa di Magelang tersebut? Kan akan dicek tuh jamnya, jam berapa, tanggal berapa. Sebenarnya juga bisa dicek ya sama provider. Kalau dia menelponnya menggunakan telepon biasa, harusnya nggak masalah, bisa dicek rekamannya apakah ada atau tidak. Correct me if I'm wrong, harusnya masih ada, karena untuk provider di Indonesia ada aturan di hukum ya kalau nggak salah, atau aturan apa gitu, yang harus menyimpan selama 30 hari dan terakhir itu maksimal hanya 90 hari. Setelah itu datanya akan terhapus. Tetapi memang kalau nelponnya itu lewat WhatsApp atau lewat aplikasi yang lain, nah itu yang akan menjadi masalah, karena datanya itu tidak berada di Indonesia tetapi berada entah di negara mana gitu. Itu yang menjadi kendala. Itu pun kalau seandainya HP-nya tersebut tidak dilakukan hal-hal yang sifatnya untuk merusak.
Nah, itu makanya menjadi alasan kenapa untuk meng-cross-check data tersebut tentang pemberitahuannya pasti akan tumpul gitu. Karena begitu banyak sekali obstruction of justice. Kalau seandainya nih ya, Gayus Lumbun menjadi hakimnya, memang apa yang akan ditanyakan? Pemberitahuannya. Pasti Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati akan terus berbohong. Nah, kenapa hakim dalam persidangan ini menggali lebih dalam tentang peristiwa perkosaan tersebut? Ya karena dari situ nanti kalau itu sudah banyak hal-hal yang janggal, nggak masuk akal, oh berarti tidak ada juga pemberitahuan itu. Jadi logikanya ke sana menurut aku. Tetapi itu kan opiniku teman-teman. Mungkin Gayus Lumbun yang merupakan mantan hakim juga berpikir berbeda, which is fine ya. Kita berbeda dalam pandangan melihat kasus ini. Kemudian juga hakim berkali-kali menegaskan pada saat sidangnya Verdi Sambo juga kan aneh ya. Keluarga Anda itu punya tingkat kepekaan terhadap standar keamanan, terutama untuk virus-virus, penyakit, itu sangat tinggi sekali. Ada di rumah dinasnya, harus tinggal di sana. Kan dikatakan begini, biasanya anak-anak itu ke rumah dinas ya, yang di Duren 3, saat nunggu untuk dilakukan PCR atau tes untuk COVID gitu. Kalau udah beres, aman, baru pindah ke Saguling. Kadang saya juga pernah melakukan tes itu tinggal di Rumah Bangka. Intinya adalah banyak banget protokolnya gitu. Kok untuk bagian kesehatan reproduksinya seorang Putri Chandrawati, seorang ibu, seorang istri, Jenderal Bintang 2, kok tidak linear ya dengan standar operasional menjaga virus-virus masuk ke tubuh orang-orang yang luar biasa gitu. Kenapa? Kan berkali-kali aku juga mengatakan di video-video sebelumnya, untuk korban perkosaan itu bisa sekarang itu mengkonsumsi namanya kayak pil PEP gitu lah ya. Jadi itu pil bisa dikonsumsi 72 jam setelah terjadinya peristiwa, bisa mengurangi dan tingkat efektivitasnya sangat tinggi untuk terkena penyakit HIV. Itu yang pertama. Untuk kehamilan, itu ada namanya morning pill. Itu dikonsumsi 24 jam atau 42 jam setelah terjadinya, itu bisa mengurangi terjadinya potensi kehamilan. Kalau untuk penyakit kelamin ya agak susah ya, tetapi akan jauh lebih baik kalau diketahui lebih dini, akan segera dilakukan pengobatannya. Itu nggak masuk akal, nggak sesuai dengan profilnya. Nah, kalau nggak divisum, memang betul apa yang dikatakan Gayus Lumbun. Tidak divisum bukan berarti tidak terjadi peristiwa tersebut. Aku setuju sekali, karena mungkin ada banyak faktor, misalnya malu dan sebagainya. Oke, tetapi yang tidak masuk akal adalah mengenai medis. Backgroundnya Putri Chandrawati adalah seorang dokter gigi. Terus juga dengan standar operasionalnya juga sangat tinggi sekali untuk kesehatan. Apakah dia tidak takut terkena hal-hal yang PMS, penyakit menular seksual? Itu yang sangat tidak masuk akal. Putri Chandrawati juga ditanyakan ya, setelah kejadian, Anda tidak pergi ke dokter, kata hakim. Selain nggak visum, oke lah. Malah Putri Chandrawati menjawabnya adalah dengan sesuatu hal yang akan menjurus ke lainnya. Setelah kejadian, saya hanya diam dan tak berkata apa-apa karena malu dan saya tidak tahu harus bagaimana sebenarnya. Ini nggak benar teman-teman. Aku cek ya jejak digitalnya. Setelah kejadian ya, artinya setelah tanggal 8 Juli 2022 ya, setelah tanggal 7 ya, yang menurut versi dia di Magelang tersebut. Diam dan tak berkata apa-apa karena malu dan saya tidak tahu harus bagaimana. Yang gede-gede ya, yang muncul di media massa. Waktu setelah kejadian, dia berani loh muncul di Makobrimob, menjenguk suaminya pada saat dia ditahan pertama kali, menghadapi media. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum suaminya ditetapkan sebagai tersangka saat itu, sebelumnya juga dia beserta dengan pengacaranya itu mengunjungi Dewan Pers untuk menegur dan meminta media massa di Indonesia untuk tidak memberitakan dirinya yang berlebihan karena dia punya keluarga dan sebagainya. Itu udah menemui loh. Aneh kan ya? Menemui kan, kalau malu itu intinya dia akan bertemu, malu tuh artinya kalau di banyak orang gitu. Ketemu dengan Dewan Pers, ketemu dengan media pada saat jenguk suaminya, itu aja sanggup gitu. Kenapa dia nggak
berani ketemu dokter yang private, apakah bahkan dia juga bisa memanggil dengan uang yang dia miliki, private dokter datang ke rumah atau khusus di booking hari itu untuk dia, paling berapa sih? Puluhan juta doang itu ngetesnya, atau di lab, kayak di Indonesia itu ada lab-lab yang terkenal kan ya, kita datang sendirian aja, kita ngecek semua dirahasiakan, aman. Kenapa dia tidak melakukan hal itu, tapi lebih melakukan hal-hal yang berhubungan dengan banyak orang, dia berani. Tetapi untuk yang berhubungan dengan private, orang sedikit, dia mengatakan, saya malu dan ketakutan. Jelas ini tidak masuk akal keterangannya Putri Chandrawati. Jadi aku juga meragukan adanya pemberitahuan yang dibahas dari Gayus Lumbun ini. Dan itu menurut aku menjadi alasan kenapa hakim tidak fokus ke masalah tentang pemberitahuannya Putri Chandrawati ke Verdi Sambo. Karena hakim sudah tahu Putri Chandrawati pasti akan berbohong lagi, Verdi Sambo juga pasti akan berbohong lagi, dan hanya menghabiskan waktu dan tidak menjawab isu yang sedang dipertanyakan. Jadi lebih baik adalah dengan menggali tentang peristiwa sebenarnya. Kalau peristiwa sebenarnya kejanggalannya ada banyak banget, ya itu sih sudah confirm itu bohong. Dan kalau itu sudah bohong, ya nggak mungkin ada pemberitahuan itu, karena awalnya aja udah bohong, intinya aja udah bohong, mau ngasih tahu apa, pemberitahuan apa, itu yang tidak ada. So, that's my point of view. Dan berikutnya lagi adalah tentang statement, takut tidak dicintai suaminya lagi, dan juga Putri Chandrawati adalah cinta pertama saya sejak SMP. Ini adalah jawaban-jawaban yang gak masuk akal dari Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Ini lebih, mereka tuh ngebawa rasa, mungkin mereka secara logika tuh sudah kehabisan ide ya, melawan hakim ataupun juga jaksa penuntut umum, dan mereka sekarang menggunakan perasaan gitu. Putri Chandrawati adalah cinta pertama saya sejak SMP, kata Verdi Sambo. Itu yang menjadi alasan dia kenapa dia begitu marah, dan juga ngebuat dia nggak bawa ke untuk visum. Oke, aku nggak tahu juntrungannya hubungannya apa, nggak sampai otakku ke sana. Kemudian Putri Chandrawati nggak mau visum karena takut tidak dicintai suaminya lagi. Itu juga aku nggak tahu juntrungannya apa. Nanya A, dijawabnya Z gitu. Jadi mereka tuh berusaha menyampaikan apa yang telah dipersiapkan gitu. Ya, pertanyaannya tidak seperti itu, kok jawabannya seperti itu. Tetapi ya kita sudah mengerti lah ini arahnya mau dibawa kemana, karena target hukum mereka kan sebenarnya sekarang ini sudah lebih realistis ya. Kan tahapan sebentar lagi adalah putusan hakim yang sebelumnya harus diawali dulu dengan pledoi dan juga pembacaan tuntutan untuk semua terdakwanya. Jadi kita lihat nanti apakah target mereka untuk menjadikan kasus ini bukan pembunuhan berencana, berhasil atau tidak, dan menjadikannya sebagai yang spontanitas aja. Kita lihat nanti bagaimana kualitas putusan para hakim yang kita pun masyarakat tidak lelah dari awal sampai sekarang terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, serta subscribe channel YouTube ini, juga follow Instagram dan Facebook pageku di Anjasa Semara. Sampai jumpa.